Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini Kurniasi SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Industri. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan topik mengenai Innovative Immobilization Technique using lipase enzyme. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maila Hijrah, yaitu saya sendiri, kemudian ada Jihan Zakia Ambar, Nurul Rahma Khairunisa, Maryam, dan juga Safira Agustin. Awalnya, sumber energi utama di dunia ini berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Salah satu bahan bakar yang sering kali kita gunakan yaitu minyak bumi. Nah, kebutuhan bahan bakar minyak bumi ini akan terus naik seiring dengan meningkatnya konsumsi energi di dunia. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan persediaan minyak bumi yang memadai. Hal ini dikarenakan minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya perlu waktu yang cukup lama. Bahan bakar ini juga akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukannya suatu alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu salah satunya biodiesel. Selanjutnya yaitu biodiesel. Biodiesel ini merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewan yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak. Nah, penggunaan biodiesel ini sebagai bahan bakar memiliki banyak sekali keuntungan. Di antaranya berasal dari sumber yang dapat diperbarui, mudah ditemukan, mudah terurai secara biologis, dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, biodiesel juga mampu diproduksi melalui jalur transesterifikasi minyak nabati maupun asam lemak, yang tentu adanya pertimbangan dari peran aktivitas katalisnya. Proses transesterifikasi merupakan metode yang paling umum untuk memproses trigliserida menjadi produk biodiesel. Di sini terdapat peran dari katalis untuk membantu proses transesterifikasi ini, yaitu katalis homogen dan juga heterogen. Yang keduanya ini memanfaatkan dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia sendiri ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih murah dan lebih cepat, namun juga memiliki beberapa kerugian, diantaranya perlu adanya bahan baku berkualitas tinggi dengan kadar asam lemak yang lebih rendah dan juga dapat menghasilkan lebih banyak limbah. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan metode lain yaitu berupa transesterifikasi enzimatis yaitu menggunakan enzim lipase. Selanjutnya kita masuk ke enzim lipase, yang mana enzim lipase ini perannya sebagai katalis untuk mengonversi minyak atau lemak menjadi fatty acid methyl ester atau FAME atau sebagai produk dari biodiesel. Enzim lipase ini juga dapat berasal dari sumber mikroba seperti contohnya Candida antarctica, Pseudomonas cepacia, atau Rhizomucor miehe. Nah, keuntungan dengan menggunakan enzim lipase ini sangat banyak, seperti dapat mengonversi minyak dengan kandungan asam lemak bebas yang tinggi tanpa adanya menghasilkan sabun atau saponifikasi. Selanjutnya juga dapat menghemat energi dan juga pastinya ramah lingkungan. Untuk kelemahannya sendiri, memang dari segi biaya memang cukup tinggi dengan aktivitas enzim yang dapat berkurang selama prosesnya, serta kesulitan dalam pemulihan dan penggunaan kembali ulang enzim. Nah, hal ini sesuai dengan Hagigi et al. 2024. Salah satu pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi lipase dalam produksi biodiesel yaitu dengan cara imobilisasi enzim pada nanopartikel magnetik atau MNPS seperti Fe3O4. Dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan enzim itu akan tetap stabil, dapat digunakan kembali, serta mudah dipisahkan dari campuran reaksi menggunakan medan magnet yang eksternal. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu dia adalah enzim lipase. Nah, lipase ini dia adalah enzim yang termasuk ke dalam kelompok hidrolase EC 3.1.1.3 dan berperan dalam katalisis reaksi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, digliserida dan monogliserida dan gliserol. Nah, selain itu juga si lipase ini dia berperan membentuk reaksi transesterifikasi, yaitu adalah proses di mana trigliserida itu dia bereaksi dengan alkohol, misalnya itu dia adalah metanol atau etanol. Nah, untuk menghasilkan ester asam lemak atau biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan. Nah, reaksi ini juga dia menjadi dasar dalam produksi biodiesel karena memungkinkan konversi minyak nabati atau lemak hewan menjadi bahan bakar yang lebih lama lingkungan dan dapat diperbarui.
Nah, keunggulan utama dari enzim lipase ini dia dibandingkan dengan katalis kimia NaOH sama KOH itu dia dalam produksi biodiesel itu dia adalah satu kemampuannya untuk bekerja pada kondisi lingkungan yang lebih lunak. Yang kedua itu dia adalah memiliki spesifitas yang tinggi. Yang ketiga itu mengurangi pembentukan produk sampingan yang tidak diinginkan seperti sabun. Nah, hal ini dia sangat penting terutama saat menggunakan bahan baku dengan kandungan asam lemak bebas yang tinggi, minyak non-edible karena reaksi dengan katalis kimia itu dia dapat menyebabkan pembentukan sabun yang dapat menghambat pemisahan produk biodiesel. Nah, oleh karena itu dia penggunaan lipase ini dia lebih menguntungkan dari segi efisiensi, kualitas produk dan keberlanjutan proses produk biodiesel. Nah, sehingga enzim lipase ini dia sangat cocok digunakan untuk teknik imobilisasi enzim yang telah dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi lipase dalam reaksi transesifikasi. Oke, nah selanjutnya ini dia adalah nanopartikel oksida besi sebagai matriks imobilisasi. Nah, jadi nanopartikel oksida besi terutama Fe3O4 atau magnetik itu dan gamma Fe2O3 atau maghemit itu dia adalah bahan yang sangat menarik untuk aplikasi imobilisasi enzim karena sifat magnetiknya yang memungkinkan pemisahan dengan mudah dalam medan magnet eksternal. Nah, selain itu juga nanopartikel ini dia memiliki karakteristik. Nah, yang pertama itu dia adalah super paramagnetisme. Nah, di mana dia itu memiliki sifat magnetik yang unik yang ditemukan dalam nanopartikel magnetik seperti nanopartikel besi oksida dan gamma Fe2O3. Nah, partikel ini dia memiliki sifat hanya menunjukkan magnetisme saat berada dalam medan magnetik eksternal dan kehilangan magnetisnya setelah medan tersebut itu dia dihilangkan. Nah, dia itu memiliki unggulan, nah di mana itu memungkinkan pemisahan yang cepat dari campuran reaksi menggunakan medan magnet tanpa perlu filtrasi atau sentrifugasi. Nah, yang kedua itu dia mengurangi kehilangan material dan mempercepat proses pemurnian. Yang ketiga itu menghindari aglomerasi partikel karena tidak ada magnetasi permanen. Nah, selanjutnya ini karakteristiknya itu yang kedua itu dia adalah luas permukaan tinggi. Nah, nanopartikel itu dia memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar dibandingkan dengan material dalam blok. Nah, kemudian itu memiliki keunggulan di mana meningkatkan jumlah situs aktif untuk penempelan enzim protein atau molekul target lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu dia adalah mempercepat reaksi katalisis karena lebih banyak molekul reaktan dan dapat berinteraksi dengan permukaan partikel. Nah, karakteristik yang ketiga ini dia adalah kemampuan modifikasi permukaan. Nah, permukaan nanopartikel dapat dimodifikasi dengan berbagai senyawa organik ataupun anorganik agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut. Nah, di mana itu dia memiliki modifikasi umum di mana silanasi yaitu menambahkan lapisan silan untuk meningkatkan stabilan dalam larutan organik dan air. Yang kedua itu dia adalah pelapisan dengan polimer seperti PEG atau polyethylene glycol untuk meningkatkan biokompatibilitas dan mencegah agregasi. Nah, yang ketiga itu adalah fungsional dengan biomolekul seperti antibodi atau ligand spesifik untuk aplikasi medis dan bioteknologi. Nah, si kemampuan modifikasi permukaan ini dia memiliki keunggulan. Nah, itu adalah meningkatkan stabilitas dalam berbagai media reaksi. Nah, karakteristik yang keempat ini dia adalah biokompatibilitas dan ramah lingkungan. Nah, nanopartikel magnetik berbasis besi oksida itu umumnya bersifat tidak beracun dan kompatibel dengan sistem biologis, di mana memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan dalam aplikasi medis tanpa efek samping yang signifikan. Yang kedua itu dia adalah tidak mencemari lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya yang kelima ini dia adalah karakteristiknya stabilitas kimia dan termal yang baik. Nah, nanopartikel magnetik memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi reaksi yang ekstrem seperti pH, asam atau basa serta suhu tinggi. Memiliki keunggulan yaitu tidak mudah terdegradasi atau bereaksi dengan komponen reaksi lain. Yang kedua itu dia dapat digunakan dalam berbagai proses industri yang membutuhkan kondisi ekstrim. Nah, untuk meningkatkan stabilitas dan efisien yang enzim yang dimobilisasi
namanya permukaan partikel atau oksida besi itu sering dimodifikasi dengan bahan organik seperti polimer, silan, atau agen pengikat lainnya. Nah, penggunaan nanopartikel oksida dengan mobilisasi ini dia telah terbukti meningkatkan stabilitas enzim terhadap variasi pH dan suhu serta memperpanjang umur katalitik enzim dibandingkan dengan enzim bebas. Nah, dengan demikian sistem ini dia dapat dijadikan sebagai solusi yang efektif dalam produksi biodiesel berbasis biokatalis. Reaktor enzimatik untuk biodiesel. Nah, produk biodiesel itu berbasis enzim dapat dilakukan dengan berbagai jenis reaktor. Nah, bergantung pada kebutuhan industri dan karakteristik enzim yang digunakan. Nah, berikut ini dia ada beberapa jenis reaktor yang sering digunakan. Antara lain, yang pertama itu dia adalah batch reaktor. Nah, reaktor ini dia sifatnya itu dia tertutup di mana semua reaktor ini dia dicampur dan disifatkan bereaksi dalam jangka waktu tertentu sebelum produknya itu dia dipanen. Nah, yang selanjutnya ini dia mudah dioperasikan dan cocok untuk penelitian skala laboratorium. Namun dia memiliki kelemahan yaitu adalah efisiensi produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem kontinu. Nah, yang kedua ini jenis reaktornya adalah packed bed reactor atau PBR. Enzimnya itu dia dimobilisasi dimasukkan dalam kolom reaktor dan substratnya itu dia dilewatkan melalui kolom tersebut. Nah, kemudian memungkinkan penggunaan ulang enzim secara efisien dan meningkatkan konversi biodiesel. Nah, tantangan utama dari PBR ini dia adalah kontrol tekanan dalam kolom itu dia memungkinkan penyumbatan oleh produk sampingan. Nah, yang ketiga jenis reaktornya itu dia adalah fluidized bed reactor atau FBR menggunakan enzim imobilisasi dalam bentuk partikel kecil yang tersuspensi dalam reaktor tersebut oleh aliran substrat, memiliki keunggulan dalam perencanaan yang lebih baik dan difusi substrat yang lebih tinggi. Nah, tantangan dari PBR ini dia adalah pemisahan enzim dari produk reaksi memerlukan metode pemisahan tambahan. Baik, metodologi yang pertama yaitu sintetis nanopartikel magnetik atau MNPS. Sintetis nanopartikel magnetik itu merupakan proses pembuatan partikel nano yang memiliki sifat magnetik seperti Fe3O4 atau magnetit. Nah, MNPS ini digunakan sebagai pembawa enzim dalam industri biodiesel. Kemudian, metode sintetis nanopartikel magnetik ini terdiri dari beberapa metode utama, yaitu ada kopresipitasi kimia, mikroemulsi, dekomposisi termal, dan metode solvothermal. Yang pertama adalah metode kopresipitasi kimia. Metode ini adalah salah satu yang paling sederhana dan efisien dalam sintetis nanopartikel magnetit. Reaksinya melibatkan presipitasi ion Fe2+ dan Fe3+ dalam larutan basa seperti NaOH dan NH4OH. Keunggulan metode ini adalah kemudahan eksekusi, efisiensi yang tinggi, dan hasil nanopartikel dengan ukuran yang dapat dikendalikan. Namun, metode ini kurang cocok untuk sintetis nanopartikel dengan fasa stoikiometri yang sangat murni. Yang kemudian, metode yang kedua adalah mikroemulsi. Dalam metode ini, nanopartikel disintetis di dalam sistem mikroemulsi yang terdiri dari fase air, surfaktan, dan minyak. Mikrodroplet yang terbentuk bertindak sebagai reaktor nano untuk pertumbuhan nanopartikel. Keunggulan metode ini adalah kontrol yang lebih baik terhadap ukuran dan distribusi partikel. Namun, metode ini memerlukan penggunaan surfaktan yang dapat meningkatkan kompresitas dan biaya produksi. Baik, selanjutnya itu ke metode ketiga yaitu dekomposisi termal. Metode ini menggunakan prekursor organologam seperti FeHC3 atau besi asetel anotat yang dimanaskan dalam medium organik berpelarut tinggi seperti ether atau alkohol. Keunggulan metode ini adalah menghasilkan nanopartikel yang dengan ukuran yang sangat seragam dan tingkat kristalitas tinggi. Kelemahannya adalah memerlukan suhu tinggi serta penggunaan pelarut organik yang dapat berbahaya. Kemudian ada metode solvothermal. Metode ini melibatkan reaksi dalam larutan yang dipanaskan hingga suhu dan tekanan tinggi dalam autoclave. Keuntungan utama metode ini adalah kemampuannya untuk mengontrol ukuran dan morfologi partikel dengan sangat baik. Namun, metode ini memerlukan kondisi reaksi yang ekstrim seperti tekanan tinggi dan pemanasan jangka panjang. Kemudian metode yang terakhir yaitu modifikasi permukaan nanopartikel. Metode ini berfungsi untuk mencegah agresi, oksidasi, dan penurunan sifat magnetik. Nanopartikel sering dimodifikasi permukaannya itu menggunakan bahan seperti yang pertama ada silan functionalized, misalnya aptes itu untuk menghasilkan gugus NH2. Kemudian bisa menggunakan bahan seperti polimer polidopamin atau PDA yang membentuk lapisan stabil pada permukaan nanopartikel. Nah, silika dan karbon itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan kompatibilitas dalam berbagai aplikasi.
Selanjutnya, metodologi yang kedua yaitu adalah imobilisasi enzim. Imobilisasi enzim merupakan teknik untuk menstabilkan enzim dengan menempelkannya pada suatu matriks atau pembawa untuk meningkatkan stabilitas enzim. Nah, tujuan utama dari imobilisasi ini adalah meningkatkan stabilitas enzim, memungkinkan penggunaan ulang, dan meningkatkan efisiensi katalitik dalam berbagai kondisi reaksi. Lipase adalah enzim yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk produksi biodiesel, industri makanan, dan juga farmasi. Nah, dengan teknik imobilisasi ini, enzim lipase dapat bekerja lebih stabil dalam berbagai kondisi lingkungan seperti pH ekstrim, suhu tinggi, dan pelarut organik. Nah, terdapat 4 metode atau strategi utama dalam imobilisasi enzim lipase. Yang pertama itu adalah adsorpsi fisik. Nah, dalam metode ini, lipase diimobilisasi pada permukaan bahan penyangga melalui interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, gaya elektrostatik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik yang lainnya. Kemudian proses ini itu sederhana dan cepat, terutama jika bahan penyangganya bersifat hidrofobik. Namun, interaksi yang lemah ini dapat menyebabkan kebocoran enzim, terutama dalam media dengan kekuatan ionik tinggi. Yang kedua itu adalah ikatan kovalen. Nah, dalam metode ini, lipase terikat secara kimia pada bahan penyangga melalui gugus fungsional yang telah diaktifasi, misalnya dengan penggunaan glutaraldehida, EDC atau NHS, atau gugus epoksi. Nah, ikatan kovalen ini tuh dia memperkuat adesi enzim, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan stabilitas enzim terhadap kondisi ekstrim. Namun, desain imobilisasi ini harus mempertahankan konformasi aktif lipase agar tetap berfungsi sebagai katalis. Kemudian yang ketiga itu adalah enkapsulasi. Nah, dalam metode ini, lipase dikemas dalam bahan penyangga berpori menggunakan metode kopresipitasi simultan. Nah, teknik ini tuh memiliki kebocoran enzim yang rendah dan kompatibilitas tinggi dengan lipase. Tetapi, kelemahannya adalah sering menghadapi hambatan perpindahan massa yang dapat membatas efisiensi katalitik. Kemudian yang keempat itu adalah pengikatan silang atau cross-linking. Dalam metode ini, lipase dihubungkan satu sama lain menggunakan agen pengikat silang, seperti glutaraldehida untuk membentuk ikatan kovalen multipoint. Nah, hal ini meningkatkan kekakuan struktur enzim dan membuatnya lebih tahan terhadap suhu tinggi serta pelarut organik. Nah, keempat metode ini tuh dapat dikombinasikan untuk meningkatkan efisiensi imobilisasi dan stabilitas enzim lipase dengan optimasi kondisi seperti pH, suhu, dan konsentrasi enzim guna memperoleh performa katalitik terbaik. Selanjutnya, metodologi yang ketiga yaitu adalah karakterisasi MNPS. Nah, karakterisasi MNPS ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu ada karakterisasi struktural dan morfologi, kemudian ada karakterisasi sifat magnetik, kemudian ada karakterisasi kimia dan permukaan, dan juga karakterisasi stabilitas dispersi. Yang pertama itu adalah karakterisasi struktural dan morfologi, yang terdiri dari X-ray diffraction dan juga ada scanning elektron mikroskopi dan transmission elektron mikroskopi. Yang pertama itu adalah X-ray diffraction atau XRD. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan struktur kristal dan ukuran kristalit MNPS. Pola difraksi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan referensi untuk mengonfirmasi keberadaan fase magnetit. Nah, prinsip dari X-ray difraksi ini berdasarkan pemancaran sinar X, interaksi dengan kristal, pembentukan pola difraksi, hingga ke analisis struktur kristal dari pola difraksi. Kemudian ada scanning elektron mikroskopi atau SEM dan juga transmission elektron mikroskopi atau TEM. Nah, SEM ini digunakan untuk mengamati morfologi dan distribusi ukuran partikel. Prinsip kerja SEM ini terdiri dari pemindaian elektron, interaksi dengan sampel, deteksi sinyal, dan juga menghasilkan hasil gambar. Sedangkan TEM ini memberikan detail lebih lanjut hingga skala atom untuk melihat bentuk dan ukuran ini. Nah, prinsip TEM ini terdiri dari penembakan elektron, interaksi dengan sampel, pembentukan gambar, dan analisis struktur internal. Yang kedua itu adalah karakterisasi sifat magnetik yang dilakukan menggunakan vibrating sample magnetometry atau VCM dan superconducting quantum atau SQUID. Nah, teknik ini digunakan untuk mengukur sifat magnetik MNPS seperti saturasi, magnetisasi, koersivitas, dan retensitivitas. Sifat superparamagnetisme biasanya dikonfirmasi jika tidak ada koersivitas yang terdeteksi.
Kemudian yang ketiga itu ada karakterisasi kimia dan permukaan. Dia ini bisa menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR atau X-ray Photoelectron Spectroscopy. Nah, Fourier Transform Infrared Spectroscopy itu digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional pada permukaan MNPS setelah modifikasi atau fungsionalisasi dengan senyawa seperti aptes dan glutaraldehida. Nah, untuk X-ray Photoelectron Spectroscopy itu adalah metode ini untuk menganalisis komposisi elemen di permukaan MNPS dan mengonfirmasi keberadaan gugus fungsional yang terkait dengan proses modifikasi. Yang selanjutnya itu adalah karakterisasi stabilitas dispersi. Nah, ini bisa menggunakan metode dynamic light scattering DLS atau zeta potential analysis. Nah, DLS ini digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel dalam suspensi, terutama setelah fungsionalisasi. Nah, sedangkan zeta potential analysis ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas koloid dan menentukan potensi aglomerasi partikel dalam larutan. Selanjutnya yaitu metodologi yang keempat, optimasi reaksi biodiesel. Jadi, penggunaan lipase terimobilisasi pada nanopartikel magnetik itu menawarkan efisiensi tinggi dengan keuntungan dapat digunakan kembali dan mudah dipisahkan dari produk akhir. Nah, optimasi produksi biodiesel berbasis lipase ini melibatkan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama itu metode yang untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Yang pertama ada stepwise alcohol addition. Nah, dalam metode ini tuh dilakukan penambahan alkohol secara bertahap untuk menghindari inaktivasi lipase akibat kelebihan metanol. Metode ini memungkinkan konversi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode satu tahap. Kemudian ada penggunaan pelarut alternatif. Ionic liquids dan supercritical carbon dioksida digunakan untuk meningkatkan kelarutan metanol dan mengurangi efek denaturasi enzim. Metil asetat itu sebagai alternatif metanol untuk menghindari inaktivasi lipase. Kemudian ada teknik imobilisasi enzim yang dibahas pada presentasi kali ini. Nah, imobilisasi lipase pada nanopartikel magnetik itu meningkatkan stabilitas dan memungkinkan pemisahan mudah dengan medan magnet. Modifikasi permukaan MNPS dengan silan, glutaldehid, atau polimer itu untuk meningkatkan efisiensi imobilisasi. Kemudian ada metode pemisahan dan penggunaan biodiesel, diantaranya ada pemisahan gliserol, yaitu gliserol yang terbentuk selama reaksi dapat menghambat katalis sehingga perlu dipisahkan dengan dekantansi atau sentrifugasi. Kemudian ada penggunaan magnetic separator. Nah, ini tuh untuk mempermudah pemisahan enzim terimobilisasi dari produk reaksi. Yang terakhir itu ada pencucian biodiesel. Jadi dia ini menggunakan air panas atau metanol untuk menghilangkan residu katalis dan meningkatkan kemurnian produk. Biodiesel adalah bahan melalui reaksi yang dapat digunakan sebagai alternatif yaitu proses yang mengubah trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani menjadi methyl yang baik diperlukan atau farming yang merupakan komponen utama biodiesel. Untuk menjamin bahwa biodiesel dilakukan dengan kondisi reaktimal dalam seperti tanpa merusak antara 55 sampai 60 derajat Celcius. Di dalam industri terdapat standar internasional yang digunakan untuk menentukan metanol terhadap minyak sekitar diantaranya yaitu untuk meningkatkan efisiensi produksi dapat digunakan dua jenis katalis Amerika Serikat dan ESA seperti NaOH4 standar biodiesel di Eropa dan SNI 7182 standar enzim lipase yang berlaku di Indonesia. Terutama standar di imobilisasi agar biodiesel yang dihasilkan memiliki performa yang optimal dan digunakan dalam penyimpanan dan aman digunakan. Faktor yang perlu dioptimasi dalam produksi biodiesel adalah yaitu suhu, waktu reaksi, perbandingan mol antara metanol dan minyak serta konsentrasi bahan bakar fosil. Dengan optimasi ini, produksi biodiesel bisa lebih efisien dan menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi. Pengujian ini bertujuan biodiesel yang baru diproduksi masih mengandung sisa katalis, gliserol, dan metanol yang bisa mengganggu kualitas bahan bakar. Oleh karena itu, diperlukan proses pemurnian agar biodiesel memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Yaitu tujuan utama pemurnian ini adalah menghilangkan sisa katalis baik NaOH atau KOH maupun enzim agar tidak mengganggu kinerja biodiesel. Lalu yang kedua, memisahkan gliserol yang merupakan produk samping dari reaksi transesterifikasi. Lalu yang ketiga, menghapus sisa metanol karena keberadaannya dalam biodiesel bisa berbahaya dan menurunkan kualitas bahan bakar. Nah, pemurnian dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu pertama pencucian menggunakan air hangat 60-70 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa katalis dan produk samping lainnya.
Lalu yang kedua yaitu pengendapan dan pemisahan gliserol dilakukan selama 1 jam agar gliserol dapat terpisah secara alami dari biodiesel. Lalu yang ketiga yaitu pengeringan atau evaporasi, di mana biodiesel dipanaskan pada suhu 40-50 derajat selama 60 menit untuk menghilangkan sisa air yang masih ada. Dengan proses pemurnian ini, biodiesel yang dihasilkan menjadi lebih murni dan siap digunakan dalam mesin diesel tanpa menyebabkan masalah teknis. Untuk memastikan biodiesel memiliki performa yang baik dan aman digunakan, perlu dilakukan pengujian kualitas biodiesel. Salah satu aspek utama yang diuji adalah parameter fisiko-kimia, yaitu sifat fisik dan kimia dari biodiesel. Beberapa parameter penting yang diuji meliputi, yang pertama yaitu densitas. Densitas biodiesel diukur menggunakan piknometer atau densitometer dengan standar yang telah ditetapkan oleh SNI 7182. Yang kedua yaitu ada viskositas, diukur menggunakan viskometer Oswald. Parameter ini penting untuk memastikan aliran bahan bakar tetap optimal dan tidak menyebabkan masalah pada mesin. Dan yang ketiga ada angka setana, merupakan indikator kualitas pembakaran biodiesel. Semakin tinggi angka setana, semakin baik efisiensi pembakarannya, yang berarti mesin bisa bekerja lebih optimal. Dan yang keempat, titik nyala atau flash point, mengukur suhu minimum di mana biodiesel dapat menyala. Pengukuran ini dilakukan menggunakan Penske Martens Closed Cup Tester. Dan yang kelima, ada kandungan air, diuji menggunakan metode Karl-Fisker titration. Kandungan air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan korozisi pada mesin dan menurunkan efisiensi pembakaran. Dan yang keenam, ada kandungan asam lemak bebas, yaitu FFA, diuji menggunakan tritasi larutan basah. FFA yang tinggi bisa menurunkan stabilitas biodiesel dan mempercepat pembentukan endapan. Dan yang terakhir itu ada komposisi ester, menunjukkan seberapa besar konversi trigliserida menjadi methyl ester dalam biodiesel. Ini menentukan tingkat kemurnian dan kualitas bahan bakar biodiesel yang dihasilkan. Selain pengujian fisiko-kimia, biodiesel juga harus diuji dalam mesin untuk melihat performanya secara langsung. Ada dua aspek utama dalam pengujian ini, yaitu yang pertama, uji performa mesin diesel. Pada tahap ini, biodiesel diuji dalam mesin untuk mengevaluasi yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar yang dihasilkan, dan yang kedua, tenaga atau daya yang dihasilkan oleh mesin, dan yang ketiga, stabilitas operasional mesin saat menggunakan biodiesel. Nah, lalu yang kedua, analisis emisi biodiesel diuji untuk melihat dampak lingkungannya melalui pengukuran emisi gas buang seperti CO2, NOx, dan SO2. Semakin rendah emisi yang dihasilkan, semakin ramah lingkungan biodiesel tersebut. Keunggulan lingkungan biodiesel, emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, lalu biodegradabilitas tinggi sehingga lebih mudah terurai di alam, lalu bebas sulfur yang berarti lebih sedikit pencemaran udara dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional. Metode pengujian lingkungan itu opsional jika dilakukan. Metode ini mencakup yang pertama yaitu uji emisi menggunakan analyzer gas untuk mengetahui komposisi gas buang. Dan yang kedua ada analisis dampak siklus hidup yaitu life cycle assessment atau LCA, yaitu metode untuk menilai dampak lingkungan dari produksi hingga penggunaan biodiesel. Efisiensi katalik penting karena menentukan keberhasilan konversi minyak nabati menjadi biodiesel serta kelayakan penggunaan katalis dalam industri. Parameter efisiensi katalik yaitu ada 5 parameter utama yang digunakan untuk mengukur efisiensi katalik. Yang pertama yaitu konversi reaksi persen, mengukur seberapa banyak trigliserida yang berubah menjadi FAME. Yang kedua, yield biodiesel persen, menunjukkan hasil biodiesel dibandingkan minyak awal. Dan yang ketiga, laju reaksi, kecepatan reaksi transesterifikasi dengan katalis tertentu. Dan yang keempat, efisiensi penggunaan ulang, seberapa sering katalis bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, stabilitas katalis, ketahanan katalis terhadap suhu, tekanan, dan kondisi reaksi berulang. Untuk menilai efisiensi katalik, kita melihat konversi dan yield biodiesel
Prosesnya melibatkan reaksi transesterifikasi dengan minyak nabati dan metanol dalam rasio 6:1. Penggunaan katalis basa NaOH atau KOH, heterogen zeolit CaO, MgO, atau enzimatis lipase. Reaksi berlangsung pada suhu 55-65 derajat Celcius selama 60-180 menit. Konversi dan yield dapat dihitung dengan rumus berikut. Konversi persen sama dengan massa Fame terbentuk per massa minyak awal dikali 100. Sedangkan yield persen, massa biodiesel diperoleh per massa minyak awal dikali 100. Jadi, efisiensi katalik sangat bergantung pada konversi, yield, stabilitas katalis, dan kemampuannya digunakan kembali. Pemilihan katalis yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil biodiesel yang diperoleh. Pengujian stabilitas dan penggunaan ulang katalis bertujuan untuk mengetahui apakah katalis dapat digunakan kembali tanpa kehilangan efisiensinya. Dalam metode ini, katalis diuji hingga 5-10 siklus reaksi untuk melihat apakah masih efektif. Setelah setiap siklus, yield biodiesel dan konversi reaksi dianalisis kembali. Jika terjadi penurunan yield lebih dari 10%, katalis dianggap mengalami deaktivasi. Namun, jika katalis tetap stabil setelah 5 siklus, maka katalis tersebut dianggap memiliki efisiensi penggunaan ulang yang tinggi. Sementara itu, pengujian laju reaksi dan kinetika katalis dilakukan untuk mengukur seberapa cepat katalis mempercepat reaksi transesterifikasi. Sampel reaksi diambil setiap 15 menit selama 2 jam, kemudian konsentrasi metil ester diukur menggunakan gas kromatografi. Laju reaksi selanjutnya dihitung berdasarkan model kinetika pseudo order pertama. Dari kedua pengujian ini dapat diketahui apakah suatu katalis dapat digunakan kembali tanpa kehilangan efisiensinya serta seberapa cepat katalis tersebut bekerja dalam proses transesterifikasi. Hasil ini sangat penting dalam industri biodiesel karena dapat menentukan efisiensi produksi dan biaya operasional, sehingga pemilihan katalis yang tepat menjadi faktor kunci dalam optimasi proses pembuatan biodiesel. Beberapa kendala dalam pengujian biodiesel yaitu: pertama, penurunan aktivitas katalis. Katalis heterogen seperti CaO dan MgO mengalami deaktivasi setelah beberapa siklus reaksi. Selain itu, katalis berbasis enzim seperti lipase dapat kehilangan aktivitasnya akibat perubahan struktur enzim ketika diimobilisasi pada nanopartikel magnetik. Lalu, kesulitan pengukuran yield dan konversi. Pengukuran yield dan konversi biodiesel membutuhkan alat mahal seperti gas kromatografi dan Fourier transform infrared spectroscopy. Selain itu, kesalahan dalam penimbangan bahan baku dan produk dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Lalu, variasi kualitas bahan baku, seperti minyak nabati murni lebih stabil tapi mahal, sedangkan minyak jelantah lebih murah tetapi memiliki kadar asam lemak bebas yang tinggi, yang dapat menghambat kinerja katalis. Lalu, pemurnian biodiesel yang kompleks. Gliserol dan metanol yang tersisa dalam produk sulit dipisahkan dan membutuhkan proses pemurnian tambahan seperti evaporasi vakum. Jika pemisahan gliserol tidak sempurna, kualitas biodiesel bisa menurun. Lalu selanjutnya, stabilitas oksidasi yang rendah. Biodiesel lebih mudah terdegradasi dibandingkan solar, sehingga memerlukan tambahan antioksidan untuk meningkatkan ketahanannya. Lalu terdapat tantangan utama yaitu pengembangan katalis ramah lingkungan. Penggunaan katalis basa seperti NaOH dan KOH menghasilkan limbah sabun yang sulit diolah. Tantangannya adalah menemukan katalis heterogen yang murah, efisien, dan dapat digunakan kembali tanpa mencemari lingkungan. Lalu, optimasi efisiensi katalik masih perlu penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan konversi dan yield biodiesel tanpa menaikkan biaya produksi. Tantangannya berupa menjaga stabilitas katalis enzimatik dalam berbagai kondisi reaksi, dan integrasi biodiesel dalam industri. Produksi biodiesel dalam skala besar harus kompetitif dengan bahan bakar fosil. Tantangannya yaitu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pemurnian agar biodiesel lebih ekonomis. Lalu, regulasi dan standarisasi. Biodiesel harus memenuhi standar kualitas seperti SNI 7182, lalu EN 14214 dan ASTM D6 751.
Tantangan utamanya yaitu mengembangkan biodiesel yang kompatibel dengan berbagai jenis mesin diesel tanpa merusak performanya. Kendala dalam efisiensi katalis yaitu 1. Deaktivasi katalis. Katalis kehilangan aktivitas setelah beberapa kali penggunaan. Yang kedua, susah dipisahkan. Katalis homogen NaOH atau KOH sulit dipisahkan dari biodiesel. Dan yang ketiga, ketergantungan pada katalis kimia, menghasilkan limbah sabun yang sulit diolah. Dan yang keempat, reaksi lambat, katalis heterogen dan enzimatik butuh waktu lebih lama. Dan yang terakhir, bahan baku tidak stabil, minyak dengan kadar asam lemak bebas tinggi bisa menonaktifkan katalis. Tantangannya adalah katalis bisa dipakai berulang, jadi harus tetap aktif setelah beberapa siklus reaksi. Yang kedua, reaksi optimal di suhu rendah, agar hemat energi dan biaya produksi lebih rendah. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada NaOH dan KOH, gunakan katalis yang lebih ramah lingkungan. Dan yang keempat, reaksi lebih cepat, pengembangan katalis dengan laju reaksi tinggi tanpa meningkatkan suhu. Lalu yang terakhir, teknologi ramah lingkungan. Enzim katalis masih mahal, perlu dikembangkan agar lebih efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai keuntungan nanobiokatalis lipase. Yang pertama, di sini dapat meningkatkan aktivitas katalitik. Nah, imobilisasi lipase dengan metode kovalen menggunakan APTS menghasilkan aktivitas katalitik tertinggi dibandingkan dengan metode fisik seperti biasanya. Nah, metode kovalen ini juga menjaga struktur enzim lebih stabil dibanding metode adsorpsi fisik. Selain itu, lipase dalam bentuk nanobiokatalis ini juga memungkinkan difusi substrat dan produk yang lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi dari reaksi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kestabilan. Lipase yang terimobilisasi pada nanobiokatalis memiliki stabilitas termal lebih tinggi dibandingkan lipase bebas, sehingga nanobiokatalis lipase dapat melindungi enzim dari denaturasi dan degradasi proteolitik. Yang ketiga, meningkatkan reusabilitas. Lipase yang terimobilisasi pada nanopartikel atau nanobiokatalis dapat dengan mudah dipisahkan dan digunakan kembali, sehingga secara signifikan dapat mengurangi biaya enzim dalam produksi. Yang keempat, yaitu pemisahan dan pengolahan yang mudah. Nah, lipase imobilisasi pada nanofiber elektro khususnya dapat mempermudah pemisahan dari produk reaksi yang dapat menghindari kebutuhan filtrasi atau sentrifugasi yang mahal dan memakan waktu. Dan yang terakhir yaitu selektivitas dan spesifitas, di mana lipase dalam bentuk nanobiokatalis ini dapat memiliki peningkatan enantioselektivitas dan regioselektivitas yang penting dalam sintesis obat dan bahan kimia yang dengan presisi yang tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana sih aplikasi industri dari imobilisasi nanobiokatalis lipase ini? Yang pertama itu dalam industri makanan. Nah, lipase ini dapat menghidrolisis lemak susu, meningkatkan rasa keju, mempercepat proses pematangan, dan membantu produksi ester dalam makanan. Kemudian produksi biodiesel, di mana proses transesterifikasi ini dapat mengkatalisis konversi minyak menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan memiliki stabilitas dan kemampuan daur ulang yang ekonomis. Kemudian yang ketiga itu dalam bidang industri farmasi. Nah, di dalam bidang industri farmasi ini pemanfaatan lipase dalam nanobiokatalis dapat membantu produksi senyawa enantiomer murni dengan spesifisitas dan efisiensi dengan yang mempercepat proses pengembangan obat. Kemudian yang keempat dalam industri deterjen, di mana menghasilkan deterjen untuk menghilangkan noda yang berbasis lemak dan meningkatkan stabilitas enzim dan juga meningkatkan daya tahan dan efektivitas. Kemudian yang terakhir yaitu industri tekstil, di mana pemanfaatan nanobiokatalis lipase ini dapat memodifikasi serat sintesis, meningkatkan sifat penyerapan air dan daya serap zat berwarna. Yang mana hal ini dikutip dari Maghrabi et al. 2023, Kumar et al. 2023, dan Ali et al. 2023. Nah, selanjutnya bagaimana nih keberlanjutannya? Nah, tentunya nanobiokatalis lipase ini sangat memungkinkan untuk terjadinya keberlanjutan, karena yang pertama pemanfaatan nanobiokatalis lipase ini merupakan bagian dari pemanfaatan yang ramah lingkungan. Jadi sintesisnya itu bersifat ramah lingkungan, di mana menggunakan metode dengan bahan alami dari tumbuhan, bakteri, dan fungi untuk menghindari toksisitas bahan kimia. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dengan mengganti metode sintesis berbasis bahan kimia beracun. Kemudian karena
tingginya efisiensi dan reusabilitasnya, di mana nanobiokatalis yang diimobilisasi memiliki umur pakai lebih panjang sehingga memungkinkan penggunaan yang lebih lama dan akibatnya limbah juga dapat berkurang gitu. Nah, kemudian dapat didaur ulang. Nah, khususnya dalam kasus nanopartikel magnetik, di mana dengan pendauran ulang ini dapat mempermudah pemisahan dari campuran reaksi. Yang ketiga, keberlanjutannya yaitu reduksi penggunaan bahan kimia. Nah, mengganti katalis kimia dalam produksi makanan, farmasi, dan tekstil sehingga mengurangi dampak limbah industri. Dan juga enzim ini bekerja pada kondisi suhu dan tekanan rendah, menghemat energi dalam proses industri. Nah, kemudian aplikasinya dalam industri yang berkelanjutan itu dapat pada khususnya pemanfaatan biofuel yang berupa biodiesel dan bioetanol, di mana produksi biofuel atau biodiesel dan bioetanol ini dengan lipase imobilisasi dapat sebagai alternatif proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Dengan pengolahan limbah industri dan bioremediasi membantu menguraikan senyawa berbahaya tanpa menambah polusi. Jadi in general, keberlanjutan dari pemanfaatan imobilisasi lipase ini khususnya dalam bentuk nano biokatalis tentu dapat berkelanjutan dan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, dari apa yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa imobilisasi enzim lipase pada nanopartikel magnetik dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi biodiesel. Yang kedua, teknik ini membuat enzim menjadi lebih stabil, dapat digunakan kembali, serta mempermudah pemisahan dari campuran reaksi. Kemudian, dibandingkan dengan katalis kimia, metode ini memang lebih ramah lingkungan dan mampu mengurangi dari limbah. Dan yang keempat, tantangan utama meliputi biaya produksi yang tinggi dan potensi menurunkan aktivitas enzim setelah beberapa siklus. Nah, dengan adanya optimasi lebih lanjut, pendekatan ini berpotensi diterapkan secara luas dalam industri energi terbarukan untuk menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam industri biodiesel. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan untuk menyusun presentasi ini. Di sini kami juga menampilkan job desk dari anggota kelompok 9 dalam penyusunan PPT. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.